Duduk sebentar, Ibu Bapak. Ada 1-2 pemberitahuan. Pemberitahuan yang pertama adalah seluruh bulan Oktober untuk tahun ini itu dipersembahkan menjadi bulan misi. Bulan misi itu artinya bulan di mana semua orang beriman, semua pengikut Yesus itu diutus. Diutus oleh Yesus, diutus oleh Tuhan. Nah, pengutusan kita pada tahun 2024 ini adalah kita mengikuti ajakan dari Paus Fransiskus. Fransiskus mengundang kita semua umat beriman supaya kita pergi dan mengundang semua orang untuk datang ke perjamuan anak domba, ke Ekaristi Kudus. Nah, ini misi kita selama bulan Oktober ini. Bicaralah, panggillah, ajaklah teman-teman, saudara-saudara yang mungkin sudah jauh dari Ekaristi atau kurang mencintai Ekaristi atau kurang hormat kepada Ekaristi, ajak mereka. Itu pengutusan kita. Ajak mereka supaya mereka datang ke perjamuan ini. Ini perjamuan ini adalah perjamuan yang di sana, perjamuan yang di surga sana. Yang nanti kita rayakan di sana itu Tuhan sudah mengizinkan kita rayakan di sini. Memang kita melihat bahwa mungkin di gereja-gereja tidak sepenuhnya, tetapi sebenarnya gereja kita itu penuh dengan para malaikat, para kudus. Hanya kita tidak bisa memandang mereka dengan kasat mata, tetapi mereka hadir bersama-sama dengan kita. Karena itu ada lagu Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Yaitu bersama para malaikat kita menyanyi lagu itu kepada Tuhan. Jadi misi kita ini yang harus menjadi perhatian kita selama bulan ini. Ajaklah teman-teman kita yang sudah suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Ajak mereka supaya kapel-kapel, gereja-gereja penuh dengan umat beriman untuk datang ke perjamuan kudus, perjamuan anak domba itu. Ini yang pertama. Yang kedua, hari ini adalah giliran kita, kapel perjamuan kudus. Dan juga ada rombongan-rombongan lain, saya tahu adalah dari Vincentius, untuk kita berbagi dengan saudari-saudara kita di Kedoya Mensa. Ini orang-orang pinggiran, orang-orang marginal yang boleh dikata tidak hidup, tidak makan, tidak minum, sama seperti kita. Nah, komunitas kita hari ini punya giliran untuk memberi makan kepada saudara-saudari ini. Saya ucap terima kasih kepada semua anggota komunitas yang dengan cara yang berbeda-beda telah menunjang, menopang pelayanan ini sehingga hari ini bisa terjadi satu pelayanan kasih bagi saudara-saudari yang terpinggirkan, yang termarginalkan. Bagi ibu bapak yang ada waktu bisa datang bersama-sama di sana. Acara itu dimulai pada jam 4. Jam 4 ada sedia makanan macam-macam, sedia meja, sedia piring, sendok, garpu, semuanya, air apa semua. Nanti kira-kira jam 5 atau jam 6, orang-orang ini, orang-orang pinggiran ini, mereka akan datang dan mereka makan bersama di Kedoya Mensa itu, di Rumah Persahabatan Santo Egidius. Nah, jadi kalau ada yang punya waktu, coba datang dan kita bisa menyaksikan itu, acara pelayanan ini. Dan yang terakhir adalah Injil pada hari ini ya. Coba kita bayangkan pada waktu kita menikah ya, bagaimana kita menikah itu ya. Suami kita waktu itu masih jadi pemuda yang ganteng ya, tunggu di depan altar situ. Kemudian mempelai wanita dihantar oleh ayah, pegang tangan gitu ya, dan antar dengan lagu da 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 da.
Lalu kita masuk, kira-kira sang primadona atau kaisar yang di depan ini, dia pikir apa ya? Oh, ini istriku ini. Wah, pakai pakaian putih, gaun panjang. Atau yang diantar ini siapa oleh ayahnya ini, ibu bapak. Saya pikir kita mesti berpikir bahwa oh, ini adalah anugerah Allah bagi aku. Karena saya tidak menciptakan pasangan itu. Saya tidak menciptakan, itu anugerah Tuhan bagi kita. Nah, itu ibu bapak saudara-saudari, kalau kita melihat pasangan kita itu sebagai anugerah, maka kita akan jaga anugerah ini baik-baik. Supaya anugerah ini sungguh-sungguh menjadi anugerah yang terus-menerus berbuah dan berkembang karena persatuan dan cinta kasih itu. Jadi coba kita kenang kembali peristiwa itu pada waktu kita dipanggil oleh Allah untuk bersatu. Untuk bersatu. Kadang-kadang saya, bukan kadang-kadang, hampir tiap Senin dan Kamis saya biasa terima di bawah banyak sekali kasus-kasus keluarga. Lalu mengeluh, istri mengeluh. Lalu saya tanya kenapa? Istri bilang orangnya keras banget. Keras banget, gak bisa dibilangin. Ya saya dalam hati, kalau keras banget dan gak bisa dibilangin, kenapa gak putus dulu-dulu? Kenapa mesti dibiarkan untuk sama-sama hidup bersama? Orang yang keras, orang yang marah-marah, gak bisa cocok untuk hidup bersama-sama. Gak ada itu. Hidup di hutan aja. Biar marah bersama-sama singa dan harimau. Nah, lihat siapa yang kuat. Orang hidup berkeluarga itu tidak boleh ada marah-marah, tidak boleh caci maki, benci, kata-kata kotor, tidak peduli satu terhadap, tidak bisa. Kita diajar oleh Allah sendiri hari ini bahwa hidup di dalam keluarga itu adalah hidup bersatu, bersaudara, bersahabat, saling mengasihi, saling berbagi, berbagi suka, duka, berbagi hidup, berbagi kasih. Itu yang kita ajarkan. Nah, saya kadang-kadang itu heran seperti begitu saja. Ketika sudah hidup bersama-sama, sudah cukup lama juga, 10 tahun, 15 tahun. Jadi masalah. Bahkan sampai ada kekerasan juga. Ya kalau ditanya, ya keras banget suamiku. Atau keras banget istriku. Nah saya dalam hati, kalau keras banget itu kenapa lu jadiin begitu. Ya karena susah. Orang yang keras gak bisa hidup sama-sama. Gak bisa. Orang yang punya mulut kotor, kebun binatang, tidak bisa hidup sama-sama itu, tidak bisa. Jadi coba ajarkan ini kepada anak cucu kita lagi. Dan yang terakhir, di luar sana ini ada buku dari Dr. Michael. Dr. Michael adalah ahli kedokteran olahraga. Dia sudah menjadi almarhum. Suami dari Dr. Medi yang ada di sana, ini Dr. Medi ya. Ini dia menulis buku ini dengan judul Jalan Sehat dengan Sports Therapy. Itu buku ada di sana bagi ibu bapak, saudara-saudari, ambil satu-satu. Ada cukup banyak buku di sana, ambil satu-satu. Mengapa ini penting? Karena ibu bapak, sakit itu mahal. Untuk masuk rumah sakit supaya sembuh, deposit dulu 50 juta kan? Iya enggak? Sakit itu mahal. Dari sakit ke sembuh mahal. Tetapi hidup sehat murah meriah. Nah ini salah satu penuntun untuk hidup sehat. Supaya tidak keluarkan 50 juta, tapi cukup 50 ribu sudah sehat. Nanti ambil di sana gratis, tidak perlu bayar. Ambil bawa dan baca-baca di rumah atau sebagai di waktu senggang coba baca untuk pola hidup kita yang sehat. Itu saja, kita berdiri dan kita mohon berkat Tuhan. Nanti sesudah berkat ini anak-anak Efata akan menyanyikan sebuah lagu khusus untuk ibu bapak yang sudah berumah tangga. Syukurlah punya pasangan masih ada, masih lengkap. Kalaupun yang sudah tidak lengkap, tidak apa-apa. Tetapi kita mengenang kembali persatuan kita di masa lampau itu. Nah itu Efata akan menyanyi, kemana engkau pergi, aku selalu di situ. Itu kata-kata dari
kitab Rut dan kata-kata dari kitab Kidung Agung. Samudra yang luas tidak mampu menyapu cinta di dalam hati. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup, Kemana Engkau Pergi.